ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk sedikit memberikan ilmu yang saya miliki. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapan. Akhirnya kita ini sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah sudah menjaga hambanya, siapapun makhluk tidak akan bisa mencelakakannya. Kalau Allah sudah menjaga seorang hamba, maka sehebat apapun musuh Allah yang ingin mencelakakan tidak akan bisa. Dan yang kita harapkan itu yang dijaga seluruhnya. Dijaga badan kita, dijaga harta kita. Yang paling penting apa? Dijaga agama kita. Dijaga saat kita sakaratul maut. Kita itu takut ya, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa ada orang dia matinya su'ul khotimah, Pak? Itu akibat daripada apa? Allah tidak jaga dia. Maka dari itu, saudaraku seiman, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW apa? Ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Apakah Allah butuh penjagaan dari kita? Enggak, Allah enggak butuh. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan tentang makna ihfadillah, jagalah Allah. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, ya, ihfadillah ay ihfad awamirah wa nawahiyahu wa hududah. Jagalah Allah artinya jaga apa? Perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah Allah. Kita diperintahkan sholat, jaga sholat. Dijaga ya wudunya. Dijaga apa? Rukunnya. Dijaga kekhusyuannya. Dijaga syarat-syaratnya. Jangan sampai kita seperti firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Orang sholat celaka, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat.
Apa maksudnya lalai dari sholatnya? Kata sebagian ulama, dia tidak perhatikan tentang rukunnya, tentang syaratnya, nggak peduli. Dia undur-undurkan waktunya sampai keluar, nggak perhatian. Ya, jaga sholat, karena dengan cara kita menjaga sholat, Allah jaga kita, saudaraku seiman. Jaga puasa Ramadan kita. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, jaga perintah Allah ini. Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim, jaga perintah Allah ini. Kita sambung silaturahim kita, jangan diputuskan. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, jaga perintah Allah ini. Kita berbuat baik sama tetangga, jangan sampai menyakiti tetangga. Jaga perintah-perintah Allah. Yang kedua, jaga larangan-larangan Allah. Kita dilarang, maka jaga larangan Allah ini, Pak, dengan cara menjauhi semua perkara yang bisa mendekatkan diri kepada apa? Zina. Apa contohnya? Perkara yang mendekatkan kepada zina. Itu matanya tuh yang suka jelalatan gitu, Pak. Kalau melihat awewe gelis dulu, kata awewe dipolot-potan gitu, Masya Allah. Sementara Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan apa? Pandangan, jaga. Sebab kalau mata kita tidak dijaga, hati kita pun tidak akan terjaga. Orang sering melihat aurat, hatinya kotor. Akhirnya apa? Baca Quran jadi berat, zikir jadi berat. Betul, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita dilarang makan riba, jangan makan riba, jauhi semua yang sifatnya ribawi itu. Karena di zaman sekarang yang namanya riba ngeri. Kita dilarang ghibah, jauhi ghibah. Di zaman sekarang ini yang namanya menggibah tuh gampang banget. Apalagi menggibah pemerintah, wah itu paling asyik. Siapa di antara kalian paling yang suka menggibah pemerintah? Tak boleh. Pemerintah pun muslim yang tidak boleh apa? Digibah. Mereka mesti muslim. Antum kalau digibah mau nggak? Nggak mau. Sama halnya juga pemerintah, tak boleh digibah. Kalau antum mau mengingkari, datang langsung. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Datang langsung ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya mau menyampaikan nasihat buat Bapak. Benar Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling utama kalimat kebenaran yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Di sisi indah, kata-kata indah itu apa, Pak? Di sisi langsung dah berhadapan, bukan di media sosial. Ya. Kalau di media sosial itu namanya bukan nasihat, tapi provokator. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Gibahin orang paling asik sudah kalau menggibahin orang itu, saudaraku seiman. Allah melarang kita dusta. Jauhi dusta. Jaga, jangan sampai kita suka berdusta. Kita ini terkadang mudah sekali berdusta. Di grup ditanya, antum sudah di mana? OTW, padahal masih di rumah. Masih di rumah bilangnya OTW, dusta kamu.
Banyak yang kayak gitu. Hah? Banyak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati. Suami dusta sama istri kan boleh, Ustaz. Tak dulu. Dusta yang dibolehkan dalam hadis itu kata para ulama, dusta untuk supaya menambah kecintaan. Bukan dusta yang bikin istri jadi curiga. Contoh dusta yang menambah kecintaan gimana? Misal istri masak, gimana mas masakannya? Kata antum, oh enak, padahal mah enggak. Kita berdusta demi supaya menjaga perasaan dia. Bagus. Suami beliin baju buat istrinya. Pas ngelihat bajunya, istrinya nggak suka. Suaminya bilang, gimana dek, suka nggak? Bagus mas. Padahal mah boro-boro. Itu dusta yang dianjurkan, saudaraku seiman. Adapun dusta yang menimbulkan kecurigaan tetap nggak boleh kata para ulama. Mau pergi kemana, Kang? Pergi ke kantor. Padahal mah ke imah janda. Nggak bohong. Haram, nggak boleh kalau seperti itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Allah melarang kita khianat. Jaga, jangan sampai kita berkhianat. Betapa banyak khianat di zaman sekarang itu. Antum dititipin salam sama teman. Tolong sampaikan salam saya buat si Anu ya. Terus antum bilang, iya. Baru disampaikan sebulan. Itu sikap khianat, Pak. Karena itu amanah bukan? Itu amanah yang harus segera disampaikan. Ini enggak disampai-sampaikan. Itu termasuk khianat. Dosa enggak? Dosa. Kita enggak sadar. Antum ditunjuk jadi seksi dakwah di masjid. Amanah bukan? Amanah. Tapi kemudian antum tidak melaksanakan. Antum berarti menyia-nyiakan amanah. Dan menyia-nyiakan amanah termasuk khianat tidak? Termasuk khianat. Teman antum bilang ke antum, akhi, boleh enggak anak bicara 4 mata sama antum? Oh silakan, ada apa? Rupanya teman antum itu curhatlah sama antum. Orang kalau sudah bilang 4 mata, artinya apa? Hah? Artinya rahasia. Jangan dibocorin. Antum bocor. Bilang-bilang ke istri, isi fulan tadi ya curhat ke saya gini. Ya akhi, antum khianat antum. Terkadang kita Pak minta izin ngomong yang gini dulu. Maaf ya, ini rahasia. Tahu rahasia kenapa disampaikan juga? Ini orang bocor, Pak. Makanya antum kalau pengen tahu teman antum khianat atau amanat, antum kasih aja rahasia. Kalau dia orangnya bocor, berarti tidak bisa dipercaya lagi, Pak. Tapi kalau dia jaga betul-betul, maka insya Allah ini orangnya amanah ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergaulan dengan lawan jenis ada batasannya tidak? Jaga batasan itu.
Banyak, maaf ya, ikhwan, akhwat pada chattingan tuh berdua tuh. Katanya niatnya mau dakwah Ustaz. Dakwah ya dakwah. Tapi ingat ada batasannya. Nggak boleh chattingan berdua sampai ketawa ketiwi hihihi dan yang lainnya, akhirnya memfitnah hati antum. Hati-hati tuh. Soalnya banyak ya ikhwan itu, maaf ya Pak, jadi buaya darat. Assalamualaikum ukhti. Masya Allah, ini tanda buaya ya. Ya. Hati-hati saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaga baik-baik batasan pakaian. Pakaian ada batasannya tidak? Hah? Ada. Pakaian jangan sampai melebihi mata kaki, jangan menyerupai lawan jenis, jangan menyerupai orang kafir, jangan mercet sempit pisan, ya, dilarang. Jaga baik-baik. Banyak teman-teman kita itu Pak, Masya Allah, sepedahan boys, pakai bajunya mercet. Pas ditanya kenapa kamu bajunya mercet gini, biar kecepatannya maksimal Ustaz. Masya Allah, biar cepet tapi menggadaikan agama ngapain? Biar cepet tapi melanggar syariat buat apa? Masalahnya kamu nanti melewati jembatan Sirat di atas api neraka itu nggak pakai sepeda, pakai amal. Mendingan mana? Ya, kamu cepat naik sepeda atau kamu cepat melewati jembatan Sirat? Mendingan kita cepat melewati jembatan Sirat. Itu semua dengan amal soleh kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku seiman, dalam rumah tangga ada batasan-batasan tidak? Ada hak dan kewajiban. Antum sebagai seorang suami punya kewajiban, pertama mencari nafkah buat istri. Yang kedua, menjaga kehormatan istri. Yang ketiga, mengajarkan anak dan istri. Banyak nggak Pak suami yang gak mau kerja, malah istrinya yang kerja? Banyak. Ya. Kewajiban seorang suami wajib menafkahi istri, walaupun istrinya konglomerat. Bukan konglomerat, Pak, konglomerat. Kecuali kalau si istri bilang ke antum, Mas, kamu nggak perlu lagi menafkahi saya udah banyak duit, ya udah terserah. Tapi ingat, kewajiban mencari nafkah itu siapa? Suami. Suami yang soleh tidak akan membiarkan istrinya pergi ke kantor, pergi ke pasar nyari nafkah. Tidak, saya nggak mau. Istriku, kamu di rumah aja sudah. Biar saya yang mencari nafkah buat kamu. Karena itu perintah Allah. Wa qarna fi buyutikun, wahai wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Seperti itu berarti antum suami yang hebat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula seorang istri, ada batasan yang harus kamu perhatikan. Jaga kehormatan suamimu. Jaga kehormatan dirimu. Taati suamimu dalam kebaikan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah.
Kita jaga agama Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ya. Dengan cara kita pelajari agama Allah, kita sebarkan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak manusia untuk duduk di majelis ilmu. Maka siapapun yang menjaga agama Allah, maka Allah pasti menjaga dia, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, Allah akan jaga kamu pada hartamu. Hartanya dijaga sama Allah. Ketika antum punya harta, punya duit, antum rajin sedekah, dikeluarkan zakat, itu hartanya barokah, Pak. Ada enggak? Ada enggak yang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah? Ada? Enggak ada. Orang yang rajin sedekah rata-rata hartanya barokah, Mas. Iya, lihat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi apakah Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Lihat Utsman bin Affan. Beliau pernah menginfakkan 4.000 unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Utsman bin Affan jatuh miskin? Tidak. Dijaga hartanya sama Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu enggak, Pak? Di Saudi ada kebun kurma ratusan ribu hektar atas nama Utsman bin Affan. Masih ada sampai hari ini, Pak. Dan itu setiap bulan Ramadan, kurma-kurma itu disebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bayangkan bagaimana hartanya Utsman bin Affan sampai hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga harta antum. Demikian pula dijaga badan antum. Karena badan antum ternyata digunakan untuk menaati Allah. Lisannya dipakai untuk zikir dan baca Quran. Matanya dipakai untuk membaca Quran dan membaca kitab-kitab yang baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Hatinya dipakai untuk memahami kitab Allah dan ayat-ayatnya. Tangannya, kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat ketaatan. Pergi dia ke masjid untuk taklim, untuk salat berjamaah. Tangannya digunakan untuk membantu orang-orang yang susah. Maka orang ini badannya dijaga sama Allah pasti. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Badan dijaga itu maksudnya apa? Maksudnya badan kita akan dijaga dari api neraka, itu yang paling besar, Pak. Yang kedua, badan kita dijaga dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, badan kita pun dijaga dari apa? Ya, penyakit-penyakit yang sangat berat. Biidznillah. Kalaupun dikasih penyakit berat, maka itu hakikatnya kebaikan juga buat dia. Agar Allah angkat derajatnya dan ampuni dosa-dosanya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Dijaga hatinya, Pak. Hatinya dijaga dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Dari penyakit hati seperti sombong, ujub, ria, suudzon kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Jaga itu hati, Pak. Dari penyakit dengki,
Kita ini terkadang, saudaraku seiman ya, suka kena penyakit sombong. Merasa sudah banyak hafal Quran, merasa sudah banyak ilmu, akhirnya meremehkan orang yang tidak hafal Quran. Akhirnya meremehkan orang yang baru ngaji. Berarti itu hatinya nggak dijaga itu, Mas. Dan menjaga hati lebih utama dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini, ya. Hati kita ini tempatnya iman. Hati kita ini tempatnya ilmu. Kalau hatinya bagus, bersih, maka iman dan ilmu akan tumbuh dengan baik di hati kita. Tapi kalau hati kita ini kotor, iman kita pun jadi redup, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaga hati kita, saudaraku seiman. Terutama dari kesyirikan. Ada orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik. Dia mengagungkan selain Allah. Mengagungkan kuburan. Kalau berada di kuburan, itu diagungkan seagung-agungnya sampai takut kualat. Berarti dia tidak jaga hatinya dari kesyirikan, saudaraku seiman. Ada orang yang hatinya, saudaraku seiman, dipenuhi keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dia meyakini alam ini tidak ada pencipta. Hati-hati loh. Sekarang orang-orang ateis di media sosial sudah banyak yang nongol. Dan banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh pemikiran ateis di zaman sekarang, Mas. Hati-hati, pemikiran ateis itu sekarang sedang digencarkan di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam. Ya. Tujuannya apa? Supaya pemuda-pemuda Muslim ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan, akhi. Jaga hati kita, saudara. Adik-adik, kalau punya wudhu lebih bagus sholat tahiyat masjid dulu ya. Kalau punya wudhu lebih baik sholat tahiyat masjid dulu, langsung jangan duduk, ya. Karena demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah khutbah Jumat, tiba-tiba ada sahabat masuk masjid langsung duduk. Apa kata Rasulullah? As-sholaita raka'atain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kum, bangun. Sholat 2 rakaat. Dan ringankan. Padahal mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Tapi tetap Rasulullah menyuruh dia untuk sholat apa? Tahiyat masjid. Ya, jadi adik-adik, antum yang masih punya wudhu, yang baru datang, jangan langsung duduk. Tapi apa? Sholat tahiyat masjid. Disebutkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat, masjid dijadikan tempat lewat doang. Cuma lewat, nggak mau sholat tahiyat masjid. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang menjaga agama Allah, Allah jaga yang pertama tadi apa? Harta. Allah jaga badannya. Dijaga badannya, saudaraku seiman. Yang ketiga, Allah jaga apa? Saat ia nanti sakaratul maut. Antum tahu Pak? Saat sakaratul maut itu justru setan mengeluarkan seluruh kesungguhannya untuk menggoda kita. Saat sakaratul maut itu justru kita sedang lemah-lemahnya, saudaraku seiman.
Maka orang yang waktu hidupnya menjaga agama Allah, maka saat sakaratul maut Allah jaga dia. Allah jaga. Allah kuatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya saat meninggal itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kenapa ada orang ketika sakaratul maut malah nyanyi? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Nyanyi. Ada orang ketika sakaratul maut tidak mau sama sekali mengucapkan la ilaha illallah. Dijadikan lisannya keluh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Pak Allah tidak jaga dia? Akibat waktu hidupnya tidak menjaga agama Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah, tidak peduli. Allah pun tidak peduli sama dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk digoda setan saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu, detik-detik terakhir kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Kalau Allah tidak jaga kita, ngeri, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah jaga di kuburan kita. Di kuburan kita akan didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang menjaga agama Allah, Allah mudahkan ia untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa malaikat akan datang, lalu kemudian menghardiknya, dan berkata dengan kerasnya, Man Rabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Adapun mukmin, kata Rasulullah, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Dia akan menjawab, Rabbi Allah. Lalu ia bersyahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat dia. Mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Pak, Masya Allah. Karena waktu di dunia kita mentauhidkan Allah, kita jaga tauhid di hati kita. Saat ditanya lagi, Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus padamu itu? Maka si mukmin ini menjawab, Huwa Muhammad. Ia adalah Muhammad Rasulullah. Amanna bih wa saddaqnahu wattaba'nah. Kami dulu beriman kepadanya. Kami dulu membenarkannya. Dan kami dulu mengikutinya. Masya Allah, Pak. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia ittiba kepada Rasulullah. Dia selalu berusaha mengikuti Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam cara berpakaiannya, dalam cara makannya, cara minumnya, dalam rumah tangganya. Dia berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Maka ia pun bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, antum kalau dijaga oleh Allah di kuburan luar biasa, saudara.
Orang yang dijaga di kuburan, Allah akan berikan kenikmatan kubur. Ya. Sedangkan orang yang tidak dijaga oleh Allah, di kuburnya disiksa, Pak, disiksa. La ilaha illallah, saudaraku seiman. Demikian pula Allah akan jaga di akhirat nanti, Pak, dari api neraka, Pak. Maka ini kita butuh penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Ini, akhi. Kemudian bagaimana supaya kita kuat untuk menjaga agama Allah? Ketahuilah, akhi, untuk menjaga agama Allah, perintahnya dan yang lainnya, Pak. Kita butuh kepada pertama, teman-teman yang soleh. Sebab teman-teman yang soleh itu yang menguatkan hati kita, Pak. Yang menguatkan kita. Antum kalau punya teman soleh, saat lalai diingetin. Kalau antum punya teman, pas antum lalai diingetin, alhamdulillah. Cuman terkadang kitanya yang gak mau diingetin. Saat kita lalai, ditegur sama teman kita, ngambek sama teman. Malah musuhin teman kita. Berarti kitanya yang tidak mau dinasihati. Akhi, teman yang soleh itu adalah teman yang ketika kita salah, diingatkan. Dan ketika kita benar, didukung dan dikuatkan. Itu berarti tandanya dia teman yang soleh. Tapi kalau antum punya teman, saat salah dibiarkan. Ya. Saat di atas kebenaran digembosin. Itu setan, Pak, bukan teman itu. Maka jauhi teman kayak gituan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita butuh teman, Mas. Apalagi teman hidup yang namanya istri. Kalau istri kita solehat, Masya Allah, Pak. Dibantunya kita untuk beramal soleh, Pak. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, khairu maktanazahul mar'u lisanun dhakur wa qalbun syakur wa mra'atun salihatu ainu ala ta'atillah. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solehat yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum dibantu untuk tahajud. Pernah enggak? Pernah enggak istri antum bangunin sholat tahajud? Hah? Mas, udah jam 3 nih, tahajud yuk. Terus antum gimana jawabannya? Keula Kewe jam 3 we lah, jam 3. Jam 4 jam 4. Pas jam 4 dibangunin lagi. Kang, sholat. Sanggup. Ya. Kita katakan, akhi, Masya Allah, antum punya istri bantu untuk salat tahajud itu luar biasa, ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki istaiqadha minal lail, yang bangun di waktu malam, fasalla, lalu ia salat, wa aiqadha ahlah, lalu ia bangunkan istrinya untuk salat,
Fa illam tastaiqid, kalau istrinya tidak mau bangun, rasyad fi wajhiha ma. Dia kepretin tuh wajahnya pakai cai, pakai air. Rot. Wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri. Istaiqadat minal lail, yang bangun malam. Fa shollat, lalu ia salat malam. Wa aiqadat ahlaha, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat. Fa illam yastayqid, kalau suaminya tidak bangun, rasyad fi wajhihi ma'a, dia cipratkan ke wajahnya air. Gimana rasanya, Pak? Kalau antum disuruh sholat sama istri, mas, sholat tahajud, nggak bangun-bangun, tahu tuh dicipratin wajah antum sama istri, perot aja. Kumaha Kang, coba lamun dikitukeun. Banyak diantara kita ngambek, Pak. Justru seharusnya kita berterima kasih, Mah, Masya Allah. Kamu bantu saya untuk menaati Allah, Alhamdulillah, Mah. Terima kasih banyak, Masya Allah. Iya. Ketika antum lagi lalai, mainin HP aja, main game aja, tahu-tahu istri antum ngingetin, Mah, itu Mas Kang, itu Al-Quran di situ nggak dibaca-baca. Ulah HP wae atuh. Ya. Coba disimpan dulu HP-nya. Itu Al-Quran diambil. Baca Al-Quran. Kalamullah. Alhamdulillah, Kang. Kita diingetin sama istri, alhamdulillah. Harusnya kita terima kasih sama istri kayak gitu tuh. Iya. Bukan malah ngambek, marah-marah sama istri. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dibantu sama suami untuk menaati Allah juga, Masya Allah. Ibu berterima kasih sama Allah dan berterima kasih kepada suami. Diingetin, Mah, kalau mau pergi ke pasar jangan bersolek atuh. Haram. Kan banyak perempuan ya Pak ya, kalau mau pergi ke mall itu sampai menor gitu ya Pak. Nah ini saudaraku seiman, kita butuh teman. Untuk bisa menjaga agama Allah itu kita butuh teman, terutama teman hidup. Maka antum-antum yang belum nikah, jangan hanya sebatas melihat kecantikan. Lihat bagaimana agama dia. Kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari oleh kamu istri yang punya agama. Niscaya kamu akan bahagia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, jadi kita butuh teman supaya kita bisa menjaga agama Allah. Yang kedua Pak, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, yaitu majelis taklim. Majelis taklim itu majelis menguatkan hati, Pak. Antum kalau rajin duduk di majelis ilmu, insya Allah hati antum terpelihara. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan. Dan hati kita itu seperti tanah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah. Kamathali ghaithin asabat ardon. Seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Air hujan perumpamaan ilmu. Tanah perumpamaan hati. Bayangkan kalau lama enggak hujan, tanahnya kira-kira gimana Pak?
Hah? Kalau lama musim kemarau gitu nih sekarang ya musim kemarau nih Pak, di mana-mana kekeringan gitu. Tanah akan kering. Pohon-pohon mati. Demikian pula kalau antum hatinya nggak pernah disiram dengan ilmu, hati antum kering. Tanaman iman mati, Pak. Makanya majelis taklim itu Pak, sangat kita butuhkan. Kita itu lebih butuh ilmu daripada kepada makanan. Kalau makanan, minuman untuk kehidupan badan. Sedangkan ilmu itu untuk kehidupan apa? Hati. Mana yang lebih besar? Kehidupan badan atau kehidupan hati? Kehidupan hati lebih besar daripada kehidupan badan. Makanya jangan pernah kita males-malesan pergi ke majlis taklim. Duduk di majlis ilmu. Majlis yang isinya dibacakan Al-Quran, hadis, diingatkan tentang akhirat, tentang kematian, diperkenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, diperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan majlis yang isinya apa? Ketawa aja. Soalnya di masyarakat itu lebih senang kepada majelis yang isinya ketawa, Pak. Nah, di zaman sekarang kita lihat ya, Pak. Para pelawak pun ikut ceramah masalahnya, Pak. Yang isi kajiannya, pengajiannya apa? Ngelawak aja. Dari awal sampai akhir ketawa. Itu wallahi ya akhi. Itu majlis mengeraskan hati. Bukan majlis melembutkan hati. Bukan. Yang kita butuhkan itu majlis untuk melembutkan apa? Hati. Makanya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa kasratad dhahik." Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Mati hati kamu kalau banyak tertawa. Justru di majelis taklim itu diingatkan tentang surga, tentang neraka, dijadikan kita iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini yang kedua nih, supaya kita bisa menjaga agama Allah, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, membersihkan hati. Tempat itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, saudaraku seiman. Iya. Yang ketiga, supaya kita bisa menjaga agama Allah, banyak berdoa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, kalau kita tidak banyak minta, Pak, ya, Allah tidak suka kepada kita. Makanya jangan lupa selalu berdoa. Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga, sering banget mengucapkan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jangan lupa itu, Pak. Iya. Karena berdoa, doa itu senjata seorang muslim. Doa itu kekuatan dalam hidup kita. Doa itu tanda penghambaan. Doa itu akal Islam. Iya. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah pasti berikan kekuatan dalam hidupnya. Makanya kata Rasulullah, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman, agar kita bisa menjaga agama Allah, apalagi
Jauhi maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, saudara. Jauhi maksiat. Kemudian banyak taubat. Banyak istighfar. Antum tahu kan? Berapa kali Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar? Hah? Berapa kali Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar? 100. Bahkan kalau kita hitung hadis-hadis, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasul tentang istighfarnya lebih dari 100 loh Pak. Contoh, Rasulullah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, setelah selesai sholat duha mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dalam hadis Ibnu Umar pernah menghitung di satu majelisnya Rasulullah, beliau mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya Allah, Rabb, Tuhan, ya wahai Tuhanku, ampuni dosaku dan berikan aku taubat. Dalam sholat, berapa banyak Rasul istighfar? Ketika doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhirnya itu isinya memohon ampunan. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, istighfar. Ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, istighfar. Ketika duduk di antara dua sujud, rabbik firli, istighfar. Setelah selesai sholat, astagfirullah, istighfar. Subhanallah, bayangkan. Banyak-banyak istighfar. Disebutkan dalam hadis, ya, man wajada fi sahifati istighfaran katsiran tuba liman wajada, berbahagialah orang yang mendapatkan buku catatannya pada hari kiamat banyak istighfar. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup dulu Pak, kita buka tanya jawab. Tolong ditulis ya. Saya mau ke belakang dulu. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Lembar doa, secarik permohonan hamba. أستجب لكم. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu sore dan bahwa kerajaan hanya milik Allah semata. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana seorang istri bisa berperan sesuai kewajibannya untuk mendorong suaminya agar lebih semangat menambah ilmu agama tanpa melanggar batas ketaatan yang diajarkan. Seorang istri wajib menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itulah istri paham bagaimana cara mendorong suaminya untuk lebih semangat dalam ketaatan karena dia punya ilmu. Contoh, ketika suaminya males-malesan pergi ke masjid sholat berjamaah, istri yang punya ilmu, dia akan membacakan kepada suaminya hadis-hadis yang menyuruh untuk sholat berjamaah. Mas, ini ada hadis bagus banget deh. Ya. Sehingga pada waktu itu apa? Kalau istri punya ilmu, dia akan memberikan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis itu. Contoh lagi, kalau suaminya lalai dengan HP, maka sang istri dengan ilmunya dia paham ini bisa merusak agama dia. Maka si istri langsung berusaha gimana caranya si suaminya tidak terus tenggelam dalam kelalaian. Diingatkan suaminya, Mas, Kang, ya, jangan sampai kamu meninggal sambil nge-HP. Gimana rasanya, Kang, kalau malaikat maut menjemput dalam keadaan Akang lagi main game? Gimana rasanya, Kang, kalau Akang datang kematian pas lagi nonton film Korea? Suruh dia berpikir, ya. Pakaiannya perhatikan. Istri yang punya ilmu paham tentang pakaian yang sesuai dengan syariat. Kang, eta calana angkat atuh, Kang. Karena Rasulullah SAW melarang memakai kain melebihi mata
mata kaki, bawakan hadis-hadisnya. Lu lihat tuh. Ya. Nah makanya ya, para istri wajib menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah istri bisa membantu suami dalam pertaatan gitu. Jika kelak Allah mengizinkan Ustadz berada dalam surganya, lalu Ustadz tidak melihat kami di sana, tolong jangan lupakan kami Ustadz, cari kami. Ana juga bilang ke antum yang sama. Kalau antum qadarullah masuk duluan surga dan ana masuk neraka, jangan lupakan ana. Karena Ustadz bukan jaminan masuk surga. Bisa jadi antum yang duluan masuk surga daripada anak. Anak tanggung jawabnya berat, Mas. Setiap ilmu yang anak miliki akan ditanya oleh Allah. Setiap semakin banyak ilmu, semakin banyak pertanyaan Allah kepada seseorang. Ilmu ini kamu amalkan enggak? Ilmu ini kamu amalkan enggak? Ilmu ini kamu amalkan enggak? Jadi status seorang ustadz itu hanya sebatas menyampaikan ilmu, tapi untuk jaminan surga bukan. Barangkali antum lebih tinggi derajatnya dari Allah. Barangkali antum duluan masuk surga daripada Allah. Ya Allah. Yang jelas Pak, teman-teman yang soleh inilah yang insya Allah bermanfaat pada hari kiamat. Sebab dalam hadis, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat, maka mereka pun kembali kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, itu yang di neraka itu teman-teman kami, ya Allah, yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, ya Allah, keluarkan mereka dari api neraka, ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, silahkan kamu pergi ke neraka, keluarkan orang-orang yang kamu kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Itu yang akhwat Islam. Makanya ana sama antum sama-sama, mudah-mudahan kita semua saling membantu pada hari kiamat, Pak. Iya. Mudah-mudahan dengan tauhidnya kita, kesungguhan kita untuk bertakwa kepada Allah, itu bermanfaat juga buat teman-teman kita. Bismillah. Ya, Allahu a'lam. Apa hukumnya nikah beda agama? Saudaraku, agama ada yang disebut dengan ahli kitab dan ada yang disebut bukan ahli kitab. Ahli kitab itu dua, Yahudi dan Nasrani. Allah menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 5. Dan Allah mutlak mengharamkan wanita muslimah dinikahi oleh non-muslim, baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Karena Allah berfirman, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal buat mereka. Wanita-wanita muslimah tidak halal buat mereka, tidak.
Wanita muslimah hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Cuman mas, ngapain sih nyariin perempuan ahli kitab? Akhwat muslimah aja masih banyak. Ada ustadz di Jogja, Ustadz Abdul, ngebuka biro jodoh. Biro jodoh, tau kan biro jodoh? Ya. Yang daftar akhwat katanya 4.000. Ikhwan cuma 700. Berarti banyak banget akhwat yang daftar. Terus ngapain antum cari ahli kitab? Ya. Lebih baik kita cari pasangan hidup itu yang bisa menjaga agama kita, yang membantu kita dalam ketaatan, yang bisa mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Itu yang kita utamakan. Qadarullah, suami saya sekarang ingin supaya saya bekerja, Ustaz, membantu perekonomian keluarga. Apakah harus menurutinya? Ini suami dayus. Masa suami ridho istrinya pergi cari kerja, cari duit? Di mana tanggung jawab dia sebagai seorang suami? Suami yang takut kepada Allah, dia tidak akan ridho istrinya ikut cari kerja. Bilang ke istrinya, "Ma, biar saya yang kerja, cuman saya minta satu dari kamu, qanaah. Kalau ternyata penghasilan saya kurang, kamu bersedia nggak buat qanaah?" Tahu nggak qanaah? Qanaah itu merasa puas dengan yang ada, nggak minta lebih. Ya. Lalu bagaimana istri kalau disuruh begini? Kalaupun istri harus nyari kerja, cari kerja yang pertama tidak di situ campur baur laki-laki perempuan. Yang kedua, tidak melalaikan tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami. Itu syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, jangan. Namun sudah saya sebutkan tadi bahwa mencari nafkah itu tugas siapa? Suami, bukan tugas istri. Allah berfirman kepada para wanita, waqarna fi buyutikum, hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Fitnah. Sebutkan dalam hadis, idza kharajatil mar'atu min baitiha, apabila seorang wanita keluar dari rumah, istashrafa syaitan, maka setan pun akan mengikuti dia. Ya. Makanya keluarnya wanita dari rumah untuk kerja dan yang lainnya bahaya. Bahaya kan? Jadi ya, carilah pekerjaan memang sesuai dengan syariat, tidak melalaikan tugas kamu sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Apa hukumnya cetan sama akhwat tapi lewat media sosial? Pertanyaannya, keperluannya apa? Kalau nggak ada keperluan, iseng-iseng nggak boleh, haram. Kan itu fitnah. Tapi kalau ada keperluan, misal itu koordinasi kajian, daurah, karena kan ada akhwat, ada ikhwan. Nah perlu ada koordinasi nih antara ikhwan dan akhwat.
Dibutuhkan, boleh, tapi sebatas dibutuhkan saja, nggak boleh lebih. Hati-hati Kang. Yang namanya perempuan itu fitnah yang terberat bagi wanita laki-laki loh. Harusnya yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat buat laki-laki dari wanita. Jadi jangan menganggap remeh soal ini. Kalau antum ingin selamat hati antum, jangan meremehkan soal masalah chattingan sama akhwat. Karena kalau antum sudah terfitnah, berat. Terfitnah dengan perempuan itu berat. Membuat antum tidak bisa zikir, membuat antum tidak bisa khusyuk, dan hati antum banyak najisnya. Lebih senang mengingat akhwat itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidak lebih yang paling besar di hati antum. Ingat. Berdoa dalam sujud, apakah hanya boleh di sholat sunnah saja atau tidak boleh di sholat wajib? Ingat Pak, dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Dalil tentang doa dalam sujud itu umum, berlaku untuk dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Fa'ammas sujud fa'aksiru fihi doa. Adapun sujud, perbanyaklah berdoa. Di situ Rasulullah menentukan sholat apa? Tidak. Berarti itu berlaku tidak untuk sholat wajib? Berlaku. Siapa yang mengatakan bahwa doa dalam sujud hanya dalam sholat sunnah, tidak sholat wajib, wajib bawa dalil. Mana dalilnya? Karena itu termasuk mengkhususkan tanpa dalil. Ya. Bolehkah berdoa dalam sujud dengan pakai bahasa Indonesia? Pak, ulama dalam masalah ini berbeda pendapat dari 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Pendapat yang kedua, kebalikannya 180 derajat. Boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga, memberikan perincian. Boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Dan haram bagi yang bisa berbahasa Arab. Pendapat yang keempat, boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, makruh bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Jadi 4 pendapat. Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Badr waktu beliau kita undang ke Al-Barakah. Di lift saya tanya, Syekh, saya mau tanya Syekh, boleh enggak berdoa dalam sujud pakai selain bahasa Arab? Kata beliau apa? Boleh. Diucapkan atau di hati? Kata beliau apa? Diucapkan. Dalilnya apa Syekh? Keumuman hadis. Rasulullah menyuruh kita berdoa dalam sujud. Dan tentu Rasulullah tahu di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Dan itu pendapat jumhur ulama. Allah a'lam. Bagaimana menenangkan hati ketika kita risau terhadap masa depan anak-anak karena mahalnya biaya pondok atau sekolah sunnah. Sementara saya ingin memberikan pendidikan agama yang terbaik.
tapi terbentur dengan mahalnya biaya tersebut. Bu, Pak, kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk sekolah di sekolah-sekolah sunnah, pondok yang mahal, jangan cari yang mahal kalau gitu. Cari yang murah. Banyak kok. Iya. Kadang kita hanya sebatas tahunya pesantren ini mahal, pesantren itu mahal. Tapi kita nggak tahu ada pesantren-pesantren yang ternyata terjangkau sama itu. Banyak malah. Di Cianjur banyak kayaknya Pak. Iya. Yang kedua, antum orang tua sebetulnya yang paling wajib mendidik anak. Kalau antum punya ilmu, ajarkan kepada anak. Antum bisa bahasa Arab, ajarkan kepada anak antum bahasa Arab. Makanya belajar. Orang tua itu wajib belajar. Jangan sebatas mengandalkan anak, pendidikan anak di sekolah. Jangan. Justru kewajiban terbesar mendidik anak itu orang tua. Makanya sangat disayangkan. Masalahnya ternyata orang tuanya malas nuntut ilmu, Pak. Makanya saya, anjurkan kepada para orang tua, wahai para orang tua, kalian sebagai orang tua bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Iya, supaya kalian bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak kalian. Iya. Nah, bagaimana caranya dalam mengikuti majelis taklim supaya terhindar dari pengisi kajian yang menyebarkan syubhat? Ini pertanyaan penting. Bagaimana caranya? Caranya nanya kepada alim ulama, ahlinya, yang paham betul. Saudaraku, di zaman sekarang ini banyak penceramah itu Pak asal ngomong, ceramah sana sini, tapi isinya apa Pak? Banyak penyimpangan. Di zaman sekarang itu wajib selektif Pak. Kalau di zaman salaf saja yang ulama seabrek-abrek, mereka selektif banget dalam mencari guru. Apalagi di zaman sekarang. Harus lebih selektif lagi. Karena keselamatan agama kita itu segala-galanya. Kalau agama kita selamat, alhamdulillah. Antum tahu, Imam Ahmad hafal berapa hadis? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi beliau kalau melewati majelisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya dan berkata kepada anaknya, hai anakku, tutup telingamu, karena hati kita lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Sementara kita 40 hadis saja nggak hafal, tapi telinga kita buka, akhirnya hati kita jadi kayak tong sampah, semua masuk. Jangan seperti itu Pak. Kalau kita mau selamat, selektif. Hati-hati. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Bagaimana seharusnya seorang muslim berkarir di dunia politik? Waduh, berat ini Pak. Masalahnya politik di negeri kita itu politik menghalalkan segala cara, Pak. Tidak peduli halal haram, yang penting gimana caranya supaya naik, dapat. Antum
masuk politik. Terus antum tegas, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Yakin gak bakal kepilih, Pak? Belum apa-apa udah dicap Wahabi. Betul. Di zaman sekarang ini, Pak, orang yang berpolitik mau tidak mau harus menggadaikan akidahnya. Itu yang jadi masalah. Ya. Lihat orang-orang yang mencari suara. Demi untuk mencari suara, yang halal jadi haram, yang bid'ah jadi sunnah, yang syirik dilanggar. Gak peduli sudah. Bagaimana kita akan membela Islam tapi caranya dengan melanggar Islam? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi gimana dong? Lebih baik kita ikutin firman Allah aja deh. Anfusakum. Hah? Anfusakum wa ahlikum. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu dulu deh. Yang penting gimana caranya kamu masuk surga. Jangan sampai, Pak, demi kita pengen dapat kedudukan, menghalalkan segala cara. Jangan sampai. Jangan. Ngeri nanti, Pak. Antum ya ketika sudah dapat kedudukan, akhirnya pikirannya apa? Gimana caranya mempertahankan apa? Kedudukan. Bagaimana antum akan istiqomah kalau ternyata pikirannya hanya sebatas kedudukan. Susah. Nggak bisa. Kecuali kalau antum tiba-tiba datang Pak Presiden, tiba-tiba antum diangkat jadi menteri. Ya, alhamdulillah. Tapi itu juga berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW melarang kita meminta jabatan. Rasulullah SAW melarang kita meminta apa? Jabatan. Karena jabatan itu akan menjadi kehinaan nanti pada hari kiamat, saudaraku. Saudaraku. Seorang muslim, Pak, dilarang untuk gila kehormatan. Seorang muslim dilarang untuk gila kedudukan. Seorang muslim diminta untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya dan masyarakatnya dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya, Pak, hampir tiap musim pemilu itu selalu Pak didatangi parpol. Diminta ikut serta. Alhamdulillah, Allah selalu berikan kepada saya kekuatan untuk menolak, Pak. Saya bilang maaf, tolong jangan ganggu saya. Saya mau berdakwah, bukan mau main politik sama saya. Saya hanya ingin menyampaikan ilmu, mengajak orang kepada kebaikan. Saya tidak mau masuk dalam dunia politik yang kotor, yang menghalalkan segala cara. Saya nggak mau. Ya. Nah itu, Pak, maka dari itulah, Pak, terutama antum yang sebagai seorang dai, udahlah, nggak usah mikirnya masuk politik, nggak usah. Pikirkan bagaimana memperbaiki umat, bagaimana mengajak umat, bagaimana memperbaiki para pemuda, bagaimana membina mereka sampai jadi ulama. Itu yang kita pikirkan, saudara. Makanya Allah berfirman apa? Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Itu lihat. Bukan mengubah pemerintahannya, bukan, tapi mengubah dirinya sendiri. Dan perubahan itu harus dari diri sendiri, keluarga, ya. Apa ciri-ciri suami dayuth? Ciri-cirinya, istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab, dibiarin. Istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram, nggak cemburu. Anaknya pacaran, dibiarin. Maka ini suami yang dayuth. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayuth. Hati-hati kalian-kalian pada suami itu. Kalau punya istri, jaga baik-baik. Suruh mereka menutup aurat. Larang mereka tabarruj. Ya. Ada rasa cemburu lah dalam kehidupan kita. Nah ini saudara seiman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Karena saya mau meneruskan perjalanan ke Bandung, jadi tidak bisa lama-lama. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka